Halo teman-teman semua. Halo teman-teman. Jadi saat ini kita ada podcast. Ya, ini podcast pertama kita. Nah. Nama podcast kita itu Gaya Bapakku. Nah, Ya. Gaya Bapakku itu ya pokoknya nanti ada seorang bapak di sini yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin udah ditanyain di Instagram. Nah, bapak di sini bisa jadi bapaknya kalian juga. Jadi bapak kita bersama. Bapak boleh halo dulu, Pak. Halo, apa kabar? Jawab. Ya, baik. Itu bapakku, bisa jadi bapakmu juga. Nah, kita langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Ini kemarin kita sendernya kita anonim ya guys. Jadi kita langsung baca aja. Pertanyaan pertama itu, kalau lagi minta izin pacaran, kita harus gimana minta izin sama bapak kita? Itu kalau anonim sih mau pacaran gitu kan. Nah, cara minta izinnya gimana? Ya kalau menurut bapak sih, kalau belum waktunya pacaran ya jangan pacaran dulu. Tidak perlu minta izin, harus tahu diri dong. Ya kan? Tapi kalau menurut bapak, selama pacaran itu bisa pacaran yang positif, bisa saling bekerja sama untuk meningkatkan nilai belajar, bisa belajar bareng, punya komitmen yang bagus ya, bisa jaga diri, ya enggak apa-apa. Tapi kalau banyak negatifnya, ya lebih baik pacarannya tunggu nanti kalau sudah bekerja, atau ya sabar dulu, enggak usah buru-buru pacaran. Karena kebanyakan pacaran itu membawa dampak yang tidak baik, ya kan? Iya. Jadi kalian harus mikir dulu bagaimana sih untung ruginya kalau kita pacaran. Jangan sampai dengan pacaran itu membuat masa depan kita jadi berantakan, ya. Kalau mau minta izin boleh aja, minta izin aja gitu. Tapi kebanyakan sebagian besar bapak pasti nggak akan seneng karena anaknya masih sekolah SMA atau masih sekolah masih kuliah SMP. atau SMP atau apalagi SMP kan gitu. Juga ada. Ya, karena pasti banyak yang beranggapan anaknya pasti nggak akan bisa lebih baik karena konsentrasi belajarnya berubah. Ya, jadi seperti itu. Apalagi nanti kalau kalian putus misalnya, ya kan pasti akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya nggak doyan makan, jadi tambah gemuk kan? Iya sih ya, benar sih. Ya kan? Terus jadi malas belajar, jadi tambah pinter kan? Pinter Ya. banget. Skills nilaiku langsung Jadi Melebihi sebelum kita melakukan apapun juga, ya kita harus berpikir bagaimana efeknya untuk masa depan kita. Jadi mau bilang kalau berani silahkan, cuma ngomongnya juga seperti itu. Kalau sudah mempunyai argumen ataupun pendapat atau komitmen bahwa pacaran itu bisa membawa hal yang lebih baik, ya silahkan. Tapi kalau sampai orang tua kalian ngomong bisa buktikan, kalau kalian tidak bisa buktikan ya mending nggak usah pacaran dulu, ya. Oke. Jadi seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi ya tergantung ya. Ya, Tergantung. it depends on what. Ya. Oke, nah ya sekiranya gitulah. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena kita saat ini lagi di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ya teman-teman. Pasti banyak teman-teman yang kebanyakan overthinking. Iya, malam-malam biasanya. Iya, malam-malam menjelang pagi. Terus tiba-tiba jadi gila sendiri gara overthinking. Nah, ini juga ada pertanyaan teman yang tanya gini. Cara tetap berpikir logis dan positif dikala keluarga diterpa masalah. Gimana tuh, Pak? Sebagai anak itu kita harus bagaimana biasanya? Masalah itu kan banyak, ya. Dan masalah itu apakah kita dilibatkan atau tidak. Terus masalah itu misalnya nih, masalah apa? Ya contohnya masalah keuangan. Karena COVID ini banyak yang semula bapak kalian itu bekerja tiba-tiba nggak bekerja, cari uang susah. Ya bagaimana kita membantunya? Selain berdoa juga kita harus
berpikir logis kayak tadi, ya kalau tidak ada pemasukan berarti pengeluaran harus dikurangi, atau mungkin malah hal-hal yang tidak penting. Contohnya kalian suka mabar ya, namanya makan bersama, main bersama, mabar ya, terus apalagi mabur, kopdar. Terus kayak kemarin ada anak yang minta izin ke bapak, Pak saya mau ketemu teman saya kongko ya di tit gitu ya, di rumah makan ya dari siang sampai malam gitu kan. Jadi itu nggak ada manfaatnya. Ya lebih baik sekarang bantu orang tua bagaimana untuk mendapat pendapatan, karena sekarang semua anak juga berhak untuk mendapatkan pendapatan juga, bisa mencari pendapatan. Contohnya nih, bantu orang tua dong. Selain kita bantu mengurangi pengeluaran, ya bantu apalah. Ya bikin kerajinan, bikin apa, jual makanan gitu kan. Banyak kerjaan online, banyak sih. Jadi sekarang apalagi penjualannya di penjualan online, jadi aman kan. Jadi untuk pengirimannya pun bisa pakai Gojek, bisa pakai Grab, bisa pakai macam-macam. Jadi itu lebih aman dan itu sangat membantu loh sekarang ini, karena apa? Kita di masa Covid ini harus saling bahu-membahu antara orang tua dan anak untuk sama-sama bekerja sama untuk bisa bertahan ya. Apalagi sekarang anak-anak kan belajar di rumah kan, waktunya banyak kosong, banyak gabutnya ya. Bikin sebuah kreativitas, atau mungkin sama teman-teman yang lain, yuk bikin apa, bikin usaha apa, kecil-kecilan lah ya kan. Bikin kerajinan tangan kayak tadi, terus bikin kue ya kan, banyak hal lah. Terus nanti kalau yang otaknya encer bisa ngelesi jarak jauh ya kan. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi jangan suka nonton drakor itu ya kan. Drakor itu bikin gak genah, gak bener. Karena apa? Banyak yang nonton drakor itu dari sore sampai pagi nonton terus ya, bikin jadi tell me akhirnya dan sebagainya. Jadi sekarang mulai berpikir hal-hal yang itu menghasilkan ya. Jadi itu untuk meringankan. Masalah itu banyak ya. Salah satunya kalau di keluarga ya, awalnya pasti masalah keluarga itu ya masalah duit, masalah keuangan. Oke? Yang lain-lainnya masalah itu yang beruntun lah. Nanti tanya secara spesifik, kalau masalahnya ini gimana, masalah itu gimana, nanti bisa ngomong sama bapak langsung ya. Oke, jadi gitu ya, intinya tuh ya jangan juga suka bermalas-malasan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang penting. Waktu itu tidak bisa diulang kembali, jadi manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya ya, apalagi yang bisa menghasilkan. Oke. Nah selanjutnya ini bukan sebuah pertanyaan ya, tapi sebuah ungkapan untuk seorang bapak ya, dari anak. Tapi apakah ini harus disensor? Jadi saya akan ngomong aja ya. Saya nggak peduli ada sensor. Iya. Jadi ini kemarin ada yang kirim kita ngomong kayak gini ke bapak. Dengan kata yang halus. Apa ya? Halusnya dari ini apa? Aku tahu. Jadi dia mengisah seperti ini. Orang hebat yang bisa menerima anak yang kurang baik. Bapak adalah orang hebat yang bisa menerima anak yang nggak benar, apa anak yang kurang baik atau ya seperti itulah kalau di bahasa halus. Iya, bahasa halus, sangat halus. Ini bisa panjang nih ceritanya kalau ngomongin kayak gini ya. Karena kita harus belajar ada yang namanya sebab akibat. Ya. Kenapa kalian itu jadi anak yang nggak baik? Ya. Kenapa kalian bisa seperti itu? Mungkin ada kekecewaan, mungkin memang ada sesuatu hal yang kalian itu tidak bisa ungkapkan ke bapak kalian. Akhirnya itu dari salah satu pemberontakan ya yang terjadi. Tapi percayalah ya, bapak manapun itu pasti akan menerima anaknya kembali kalau anaknya sadar dari kebrengsekannya itu. Ingat cerita seorang anak yang hilang, minta warisan dulu, terus dia seneng-seneng, ya kan? Ingat nggak? Ya, ingat. Ya, seneng-seneng akhirnya duitnya habis. Balik lagi ke terus sebelum balik lagi dia jadi apa? Gembel. Jadi pengemis. Bukan. Jadi miskin banget sampai makan itu dia jadi tukang apa namanya itu pembersihan di kandang, ya kan? Akhirnya dia menyadari
pegawainya bapakku aja Makannya tidak enak. seperti ini ya, aku sebagai anaknya malah di tempat lain kayak gini. Akhirnya dia kembali. Apa yang terjadi jika dia kembali? Ternyata orang tuanya selalu menungguinya dari sejak dulu di depan pintu, dan ketika anak itu kembali, bapak itu menyongsongnya. Jadi artinya apa? Tidak ada satupun seorang ayah yang berniat tidak baik kepada anaknya. Ya, tapi kadang penyampaiannya berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang otoriter, ada yang malah cuek. Ya, jadi sesuatu hal yang baik itu harus bisa saling menerima, bisa saling memberi, bukan saling menerima. Jadi kalau ayah yang hebat, semua ayah pasti hebat. Ya, tapi tergantung di mana kita memandang ayah itu. Ya, kebrengsekan kalian kenapa? Ya, terkadang bapakmu itu ya nggak ngerti, gitu loh. Penyebab kamu itu brengsek, mungkin marah, tapi marahnya adalah marah yang ingin supaya anaknya berubah. Ya, brengsek itu macam-macam. Ya, jadi mungkin karena kalian kurang diperhatikan orang tua juga bisa. Kalian dikecewakan oleh hubungan antara orang tua kalian, bapak dan ibu kalian juga bisa. Tapi sadarilah yang bisa membawa kalian menuju masa depan yang cerah itu adalah kalian sendiri. Keputusan kalian itu yang terpenting. Ya. Dan berusahalah supaya bapakmu bisa menerima. Ya. Seumpama bapakmu tidak menerima, cari sebabnya kenapa. Mungkin bapakmu cuma mau menghajar kalian supaya kalian juga bisa berubah. Ya. Introspeksi diri itu yang terpenting. Ya. Banyak orang-orang yang secara kasat mata kelihatan baik, ya, tapi ternyata mereka juga brengsek kok. Ya. Ingat ada 2 orang anak lagi yang disuruh orang tuanya untuk mengerjakan kebun anggur. Yang satu bilang, oke pak, oke ayah, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa terus ayahnya? Kenapa kok ayahnya jadi marah? Ya, karena kebun anggur itu akan jadi warisan mereka. Ya, yang kedua, diajak ngomong, kamu juga ya kerjain kebun anggurmu. Dia bilang, aku nggak mau. Tapi karena dia merasa bersalah dan menyesal, akhirnya dia mengerjakan itu. Semua dua-duanya mengecewakan bapaknya. Ya. Tapi anak yang kedua itu lebih baik. Ya. Alangkah lebih baiknya lagi kalau kita dimintai tolong sama orang tua, bilang yes sir and do it. Ya. Ya Pak, dan dilakukan karena kita tidak tahu maksud bapak kita itu seperti apa. Ya, kadang itu menjengkelkan, kadang itu berat, kadang itu bikin kita marah. Tapi tujuan bapak kita melakukan itu terkadang itu di luar pemikiran kita. Karena kalian belum pernah jadi bapak. Dan bapak secara otomatis ya sudah pernah jadi kalian. Ya. Terkadang sesuatu hal yang tidak baik di diri bapak pada waktu seperti kalian itu tidak akan mau terjadi di anaknya. Oke, panjang banget kalau mau cerita. Kalau mau per teman-temannya kalian, teman-teman anak bapak ini yang mau bertanya langsung boleh. Ya. Bisa DM Yang kita lebih, ya guys. yang lebih spesifik. Karena ini kan lebar sekali. Brengseknya kalian apa? Kalau kok kalian menganggap kalian itu brengsek. Kenapa? Belum tentu loh. Kalian ngomong brengsek tapi bapak kalian bilang brengsek. Belum tentu kalian bilang aku baik-baik saja tapi orang tua kalian ngomong baik-baik saja. Benar enggak? Benar. Ya. Jadi itu panjang sekali kalau mau cerita. Tapi yang jelas tidak ada seorang bapak pun yang akan membuat anaknya jadi tidak baik. Ya, karena siapapun kelihatan galak kayak apapun bapak kita, ya pasti dia menyayangi kita. Kelihatan tidak sayang pun dia pasti menyayangi kita. Lebih berbahaya lagi kalau seorang bapak yang terlalu memanjakan anaknya. Jadi anaknya nggak tahu benar atau salah. Dilakukan semua. Ya. Ayah yang baik adalah
ayah yang berani menegur anaknya, yang mau menegur anaknya ketika anak itu berbuat tidak benar di mata bapaknya dan orang lain juga. Ya, tapi ya tidak boleh untuk tidak memuji juga kalau anaknya melakukan hal yang baik. Tapi caranya berbeda-beda. Oke? Jadi kalau nanti kurang puas aku bertanya. Tanya langsung boleh. Ya. Selinci mungkin guys, nggak apa-apa, aman. Kita nggak kasih tahu siapa-siapa, pertanyaan-pertanyaan kalian semuanya aman. Jadi seperti itu ya. Ya, kita akan lanjut untuk ini bukan pertanyaan lagi, saya ini lebih ke ungkapan lagi. Jadi sendernya ini bilang kayak gini, aku kangen dipeluk lagi kayak dulu. Ini cowok apa cewek nih? Kemarin sendernya cewek. Nah, mau dipeluk bapaknya. Biasanya sih udah malu, gengsi nggak sih? Kadang bapaknya juga menjaga diri, menjaga jarak. Bilang aja toh Pak, aku mau dipeluk, Pak aku mau dipeluk, aku kangen dipeluk. Atau mungkin ada sesuatu hal yang lain kan bapak nggak ngerti. Mungkin bapaknya jauh, mungkin bapaknya sudah nggak ada, ya nggak mungkin lah kalau misalnya bapak kalian berdua ini meluk teman kalian kan ya nggak mungkin, ya kan? Iya. Ya jadi anggap aja pelukan kasih sayang itu nanti pasti akan diberikan oleh seseorang yang intinya sangat dekat dengan kalian. Ya, tapi jangan bapak nggak ngerti itu kasusnya kayak apa, tapi yang jelas itu juga melebar sekali, ya. Kalau cuma pengen dipeluk bapaknya, nek bapaknya ada ya bilang aja toh. Pak aku mau minta dipeluk, papi aku minta dipeluk, gitu kan selesai. Atau mungkin kan masalahnya kita kan nggak tahu, mungkin bapaknya jauh atau mungkin bapaknya sudah bersama-sama Tuhan di surga, ya kan? Jadi ya seperti itu. Jadi ya tergantung itu case-nya kayak apa. Oke, jadi ya. gitu. Dan kita kan langsung aja kita lanjut. Ini yang kali ini pertanyaan. Ini Pertanyaan. untuk bapak-bapak di seluruh dunia sepertinya. Sepertinya. Jadi ini pertanyaan yang kita ngomongin aja lah. Kenapa kayaknya sosok bapak atau suami untuk masalah keuangan itu nggak terbuka sama istri atau ibu? Kenapa? Ya kadang tuh ada yang sembunyi-sembunyi gitu, kayak beli barang Ada harganya 3 juta. sesuatu hal yang mungkin dari kalian tidak pernah mengerti, ya, tentang banyak hal juga, ya. Tapi tidak semua bapak itu seperti itu. Contohnya bapakmu. Iya, contohnya bapak kita ini. Ya. Jadi nek bapakmu ngomong nggak ada duit ya nggak punya duit. Ya memang nggak ada duitnya. Kalau punya duit ya ngomong punya duit. Tapi tergantung sifat orang tua, sifat seorang bapak yang berbeda-beda. Tidak selamanya semuanya kayak gitu. Ya. Tapi ada alasan-alasan terpenting di mana seorang ayah itu, seorang bapak itu mempunyai strategi tersendiri dalam memimpin hidup rumah tangganya mereka. Ya, terkadang maaf ya, mungkin istrinya nggak bisa simpen duit. Ya punya duit sedikit, ya buat belanja, buat hal-hal yang nggak penting, ya bisa juga. Ini kita ngomongin seorang bapak yang berpikiran positif loh ya, supaya apa duitnya bisa di saving, bisa disimpan untuk keperluan-keperluan penting buat kalian anak-anak, ya. Untuk SMA itu bayarnya nggak begitu mahal, apalagi kalau sudah kuliah bayarnya juga mahal kan, 1 semester berapa bayarnya kan gitu. Jadi percayalah bahwa seorang bapak itu punya maksud yang terbaik dalam mengelola uang, ya. Mungkin ibu kalian yang sebetulnya yang selalu curhat ke kalian, ya. Kok bapakmu gini, kok bapakmu gitu. Tapi percayalah terkadang bapak itu juga pengen ketika dia bekerja keras, ya, pengen punya sesuatu hal, ya, kesenangan mereka yang kadang tidak masuk akal bagi seorang anak atau ibu. Contohnya kolektor kendaraan antik, kolektor barang-barang antik, ya kan. Mereka suka ngoprek barang-barang antik, contohnya mobil, ya mobil tua aja harganya sampai ratusan juta. Ya. Terkadang itu yang tidak bisa kalian terima, sehingga dari hal-hal itu, ya orang tua kalian menyimpan duit itu ditabung hanya untuk sebuah story itu. Ya. Tapi apa yang terjadi jika kalian tidak bisa menerima itu? Ya sama-sama kecewa akhirnya. Ya, bapak kalian kecewa, kalian juga kecewa. Yang penting gini, kebutuhan itu semua bisa teratasi, bisa terpenuhi, ya.
Jadi kebutuhan kalian itu bisa dipenuhi. Ya, orang tua nyimpen kayak apa pasti punya alasan yang logis, yang masuk akal ya. Walaupun memang maaf dalam tanda kutip ada bapak-bapak yang hal-hal negatif dilakukan, cuma gini loh. Kalau kalian berpikir positif dan mengajak ibu kalian juga berpikir positif, apa yang dilakukan bapak kalian pasti akan sesuatu hal yang positif. Walaupun itu mungkin terkadang itu membuat sesuatu hal yang curiga dan sebagainya. Ya, kadang seorang bapak juga nggak suka kok dicurigai oleh anak dan istrinya. Ya. Jadi malah kadang ketika dicurigai berlebihan, malah beneran dilakukan. Ya. Jadi itu menjadi hak otoritas orang tua saya sebagai pencari uang. Ya. Jadi bebas orang tua itu mau kayak apa. Yang penting kalian terpenuhi. Kalau kalian tidak terpenuhi ya bilang toh, Pak aku butuh ini bisa nggak terpenuhi. Tapi jangan ngungkit-ngungkit lagi Pak. Aku tahu kok Pak Bapak punya simpanan, jangan kayak gitu. Itu namanya kurang ajar sama orang tua. Karena orang tua yang mencari duit. Dan kalian berhak menerima itu tanpa harus memintanya. Ya. Kalau memintanya pun pasti akan diberikan. Kalau orang tua itu menganggap ada diberi, kalau enggak ya jangan gitu loh. Ya. Jadi memang ada orang tua yang kalian pikir pelit. Ya, ada orang tua yang kalian pikir kikir. Ada yang orang tua pak ayah ya, bukan ibu ayah dan ibu ya. Jadi ada berita Pak, percayalah kepada bapak kalian. Kalau kalian akan dibawa ke masa depan yang lebih baik. Ya. Seumpama itu meleset pun ya, anggaplah itu sebuah hal yang tidak perlu dipikirkan. Karena kita sudah percaya. Resiko yang artinya apa? Kita tahu juga nanti kalau sudah kuliah, lulus, kita bisa bekerja. Bisa cari uang sendiri. Ya. Mungkin ada jawaban-jawaban dari Bapak yang kurang bisa puas ya, karena ini kan jawabannya sering melebar, terlalu lebar, dan Bapak itu juga jawabnya kurang bisa fokus di satu titik di mana masalah itu kayak ini juga sebetulnya ini fokusnya kurang gitu loh. Ya, contohnya gini, kalau nanti bertanya bilang aja lah, kan kita nggak tahu siapa yang bertanya. Bapak saya tuh kayak gini gitu loh. Ya, itu nek menurut Bapak gimana? Jadi bukan perbandingan ya, cuma ya gayanya Bapak itu kayak apa? Ya, bapakmu itu kayak apa dan bapak kalian seperti apa? Ya, jadi seperti itu. Kalau cuma pertanyaannya melebar kayak gitu kan, Bapak juga jawabnya nggak bisa fokus ke arah yang mana. Contohnya tadi masalah keluarga banyak banget. Ya, ada yang kecil dianggap besar juga bisa. Tergantung perspektif orang masing-masing. Tergantung ya, masalah keuangan itu sesuatu hal yang berat buat kita, belum tentu orang lain berat. Karena apa? Keuangan mereka tercukupi. Hal yang lain yang tidak. Jadi lebih fokus lagi bisa bertanya langsung ya untuk di kesempatan yang lainnya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada, masih ada. Oh ya, lanjutkan aja. Masih ada. Ini ungkapan Oh, lagi. ini ungkapan. Iya. Jadi ada yang cuma ngirim bilang kayak gini, Pak modalin aku investasi saham, anjay. Anjay. Kalau itu ya itu kayak tadi itu anak yang nggak ngerti. Kalau tergantung gini loh. Kalian udah tahu saham kayak apa, investasi kayak apa, udah belajar belum? Aku sih belum. Udah. Yang minta itu serius tertanya apa cuma main-main aja kan gitu. Iya. Tak modali tapi tak modali pinter. Supaya kamu bisa punya duit. Iya, main saham pakai duit sendiri kan nggak perlu minta bapak. Tak Kan kita modali udah duit dong itu, juga. duitnya habis, miskin kamu. Miskin rame-rame. Harus langkah lebih Ya, maju. kalau menurut Bapak, yang terpenting itu Bapak berkali supaya kalian pinter, bisa bekerja dimanapun tempatnya, bisa usaha juga dengan kepintaran kalian, tidak menghabiskan duit, tapi menghasilkan duit yang banyak. Tapi menurut Bapak, kalian bekerja dulu. Karena kalian tahu dunia kerja kayak apa, apalagi dunia bisnis lebih berat. Ya kan? Dunia bisnis itu nggak gampang. Siapa bilang gampang? Ya, dan bisnis itu tidak ngomongin soal modal doang. Ya, tapi kredibilitas orangnya. Ya, strategi pemasarannya, strategi bisnisnya kayak apa. Banyak faktor-faktornya. Jadi jangan gampang ngomongin bisnis falas dan sebagainya, saham dan sebagainya.
Kalian tahu nggak saham yang bagus punya siapa? Aku sih nggak tahu. Aku pusing ya malah. Ya jadi Nggak kalian tahu. tahu bisnis saham kayak apa? Ya kalau kalian punya duit 10.000, 10 juta, ya habislah. Kalau kalian punya 10 miliar, 20 miliar, bolehlah mainan. Berarti kamu sudah kaya, siap kalah juga. Iya sih. Ya. Kalau kaya kan nggak Makanya kehabisan uang. kita harus kuat Iya. main saham. Nah, aku lebih baik mainan yang Roblox. lainnya lah. Main game yang main PUBG, Ya, Mobile bisnis yang lain Legends. banyak. Lebih baik duitnya buat jualan cilok ya. Iya sih lebih murah ya modalnya juga. Buka rumah makan cilok. Paling enak orang makan Padang sih. Padahal Ya ya. kalian lihat aja bisnis Kenyang. apa yang maju sekarang. Boba. Apa itu? Boba. Boba, sebelum boba apa itu? Yang rasanya manis asam pedes itu apa? Yang antri-antri beli di situ. Oh makaroni. Makaroni. Makaroni Ya Bang, kan? eh. Semuanya tuh berasal dari yang kecil ya. Iya. Mainan saham itu harus besar. Tapi ya bapak nggak suka karena bapak juga nggak ngerti saham itu. Jadi gitu ya. Kita kalau dapat satu harus paham dulu. Jangan asal nyablak aja. Nyablak aja. Jadi saya ikut-ikutan. Gak usah gengsi. Nanya main saham lu enggak, ya udah enggak apa-apa. Dah, yang lainnya apa? Nggak penting. Sorry aku bilang nggak penting karena kalian tuh waktunya belajar, jangan mainan saham. Jangan bisnis saham. Ya, ini kapan terakhir yang kemarin dikirim? Sendernya bilang gini, tell him how much I love him. Dia bilang dia malu dan gengsi banget. Kenapa harus malu sama bapaknya sendiri? Kenapa harus gengsi? Ya, kalau bapaknya orang lain harus malu, nggak boleh. Itu kayak yang aneh ya. Iya. Ya, kan? Sangat Sama bapaknya aneh. sendiri ngapain? Bapaknya pasti seneng loh. Bapak aja seneng kalau anaknya bilang kayak gitu. Pernah bilang nggak ya anaknya bapak? Nggak juga. Ya. Tapi ya rasa cinta itu tidak cuma diungkapkan dengan kata-kata. Ya, yang terpenting adalah perbuatan. Benar enggak? Iya. Ya. Orang tua atau bapak akan senang melihat anaknya mengungkapkan rasa cintanya dengan patuh. Ya, dengan melakukan hal-hal yang positif. Ya. Itu sudah cukup buat bapak. Tapi kalau kalian pengen ngomong aja, Pak, tapi aku sayang loh, Dedi aku sayang sama Dedi. Pasti apalagi kalau anaknya itu perempuan, pasti seneng banget orang tuanya. Ya yang laki-laki juga seneng, cuma ya kan, kadang kan laki-laki juga, ini aku nggak ngerti ini yang bilang kayak gitu, yang kirim itu laki apa perempuan. Kalau laki ya bilang dengan gaya cowok dong. Wah, Pak tak tukok ke. Enggak gitu. pakku. Pak bilang terus nol. Bener gak sih? Ya, nek sama-sama jago bela diri kan, Pak, aku sayang sama Bapak, yuk sparring kan. Nah, ya kan? Pak, ayo main bareng, Pak. Ayo Main bareng. mabar. Ya. Lihat selone Bapak kalian lah, lihat waktu luang kalau Bapak kalian masih sibuk ya. Cuma bilang, Pak, aku sayang sama Bapak kok. Gitu. Aku nggak akan mengecewakan Bapak dengan melakukan hal yang tidak baik. Ya. Tugas kita yang terpenting apa anak-anak, tugas anak-anak itu ya kalau sekarang masih sekolah ya belajar yang pintar toh, ya bergaul dengan orang-orang yang benar, ya bergaul dengan orang-orang yang juga belajar, ya cari relasi sebanyak-banyaknya selama sekolah, relasi yang benar, ya ketika nanti kalian bekerja kalian nggak canggung lagi, nggak punya relasi, ya kan, apalagi setelah kuliah. Ya, kalian harus atur strategi sebelum masuk ke kuliah juga atur strategi. Ya, yang terbaik seperti itu. Jadi gini loh, bapak itu fleksibel menerima rasa sayang dari anaknya. Dari perbuatan seneng, dari kata-kata seneng. Ya, tapi yang penting anak pasti pernah mengecewakan orang tua, tapi jangan disengaja. Ya. Artinya apa? Pasti ya seorang ayah memaafkan kok anak-anaknya jika anaknya berbuat salah. Kan itu salah satu dari bentuk belajar. Oke? Cukup segitu ya. Ya kalau kurang jelas nanti gampang lah, nanti bisa tanya ke anak-anak lagi. Mungkin ke depan kita bisa bahas tentang pendidikan itu kayaknya asik gak sih? Ini lagi panas sebab pendidikan SMP, saya pendaftaran SMP. Ya, tapi itu menurut bapak loh ya, bukan menurut
mungkin tidak semua orang juga Disclaimer dulu. ya, Iya, tidak disclaimer. semua orang juga sepaham dengan Bapak. Disclaimer di ya. akhir. Disclaimernya di akhir. Iya, iya. Disclaimernya. Jadi Ini sebuah opini. ini gaya Bapak seperti ini gitu loh. Jadi pandangan Bapak juga pasti seperti ini. Cara pandang Bapak terhadap anak-anak juga seperti yang Bapak omongkan. Ya mungkin ada yang tidak sepaham atau mungkin juga bisa mengambil sesuatu hal yang positif dari setiap kali omongan Bapak ini yang bisa kita saling tukar pikiran juga. Kalau nanti ada Bapak yang mendengar juga bisa nanti kita saling inilah, Sharing. saling kopi darat juga bisa ya. Iya, kopdar Memang anak-anak bapak-bapak. aja yang bisa kopdar kan gitu. Nanti Kita ngobrol lah ngomongin anak-anak kita kayak apa kan gitu. Mungkin ada yang sangat kesusahan untuk mengelola anaknya, mungkin ada beberapa hal yang tidak dari sudut pandang mana yang tidak kita kelola, jadi mungkin itu yang membuat itu jadi bobol ataupun anak-anak nggak akan bisa jadi yang lebih baik. Kita bisa sharing kok ya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri-sendiri ya, banyak belajar dari orang lain itu lebih baik. Jadi ya apapun itu ya, yang jelas ini tidak mengharuskan orang seperti yang Bapak katakan, yang Bapak pikirkan, yang Bapak lakukan, tapi yang jelas Bapak pikir ini adalah cara pandang, cara Bapak ya mengelola anak-anak seperti kalian ini ya. Ya nanti kalian bisa ceritalah apa yang kalian rasakan dengan Bapak seperti Bapak ini. Cerita sama teman-teman kayak apa, sampai pendidikan kalian kayak apa kan bisa cerita ya. Oke? Oke, jadi gitu. Kalian bisa testimoni lah. Ya kan? Ini kayak online shop ya. Iya. Iya, kasih bintang 5 ya, Kak. Bintang 7 aja. Tapi Bisa dijual. kalau di salah satu itu tempat online shop itu kalau kan bisa dapat koin. Bisa buat nganu, koin shop. Apa sih? Kamu nggak pernah belajar online pakai itu? Aku belajar online. Kalau kamu nganu lebih dari 50 ke atas nanti dapat koin. Siapa tahu nanti ada yang endorse kan. Oh iya. Kita ngomongin jelas kalau yang endorse ya. Iya. Enggak ngasih sensor. Dia ada produk sendiri di Iya, enggak apa-apa lah. Lumayan. Lumayan. Jadi gitu guys, untuk apa? Untuk sesi kali enggak, ini. episode awal. Episode satu. episode 1 nih, Episode episode paling pembuka. awal. Itu kita segini dulu. Iya. Emang pertanyaannya itu ya, mau apa sih biasanya? Macem-macem Kita lah. juga baru pertama kali buat sih, enggak apa-apa. Iya, karena juga kemarin yang ini pertanyaan Iya. juga luas Kita sekali. tuh sangat senang jika kalian mau tanya-tanya, mau tanya apa aja. Tanya, Langsung tanya juga. bisa. Iya. mau bisa. tanya tambah satu juga nggak apa-apa. Iya, sama dengan Kayak cuma dua ya. dikampleng sama yang Enggak lah, malah jawabnya kan gampang. satu tambah satu sama dengan jendela. Iya. Kita harus out of box. Kita itu sangat senang jika kalian tuh bertanya. Mm-mm. Ini semua opini. Atau gini, terkadang kalian merasa komunikasi kalian tidak baik dengan bapak kalian. Itu yang paling banyak terjadi. Ya. Nah, nanti bapak akan ajarkan trik. Karena bapak ini sebagai bapak jadi tahu bapak-bapak kalian modelnya kayak apa, mungkin sedikit banyak tahu kan. Trik bagaimana kalian bisa berkomunikasi baik dengan bapak kalian sehingga apa? Isi hati kalian bisa tersampaikan, maksud kalian bisa tersampaikan ya. Jadi mumpung bapak kalian masih ada, masih sehat, bikin itu. Tapi kalau kalian ngerasa komunikasi kalian sudah baik ya nanti hal-hal lain lah kita bisa ngobrol. Bapak ini bukan bapak yang sempurna, pasti punya kekurangan sendiri-sendiri. Cuma kan yang jelas kita bisa saling inilah, bisa saling sharing. Berbagi. Bapak juga bisa bagikan pengalaman bapak dulu juga pernah sebagai anak kan. Ya, jadi ngerasain bapak yang kayak apa itu sudah pernah. Ya. Dan bersyukurlah kalian tidak ada sesuatu pun kalian ditempatkan di keluarga yang mana, punya bapak yang mana kalian bisa memilih. Semua yang milihin Tuhan. Ya. Dan itu harus disyukuri. Ya, bapak itu tidak ada yang sempurna. Kalau kalian laki-laki punya bapak yang kayak gitu ya cuma buat pembelajaran. Besok kalau aku punya anak, aku kok nggak enak ya dengan pandangan bapakku yang kayak gini. Ya kamu yang harus berubah supaya anak kalian nggak ngerasain hal yang kalian rasakan. Jangan malah diturunkan. Sekarang kan banyak gitu. Bapakku dulu sukanya mukulin anaknya kok. Sekarang aku gantian mukulin anaknya. Ya jangan. Berarti kamu tidak berubah. Berarti kalian copy paste yang tidak baik. Berarti kalian tidak pinter. Ya, Papa nggak pernah ngomong yang tidak itu. Tapi Papa ngomongnya tidak pinter ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus mengerti itu ya. Jadi ayo kita sama-sama belajar
memahami bapak kalian masing-masing, dan juga nanti bapak akan sedikit kasih trik bagaimana caranya memahami bapak supaya bapak juga bisa memahami kalian. Ya, semua akan paham kalau bahasanya cocok, bahasanya connect. Ya, kalian kalau nanti kuliah, kalau bapak dulu kuliah di informatika, ada yang namanya bahasa pemrograman. Kalau manusia dengan komputer itu bahasanya tidak cocok, ya perintahnya nggak akan dijalankan sama komputer. Artinya apa? Nggak sinkron. Ya, tujuan kita nggak akan tercapai, sama seperti kita dengan anak seperti bapak sama bapak. Oke? Jadi mulai dari belajar itu, kalian akan bisa memahami bapak kalian, bagaimana trik-trik bapak kalian supaya kalian bisa berkomunikasi bagus dengan bapak kalian. Itu yang terpenting. Ya, jangan menggunakan gaya kalian. Kalau bapak kalian nggak menerima, kalian sama-sama ngotot, ya akhirnya kayak tadi tuh, ya jadi anak brengsek mungkin menurut kalian, tapi kan belum tentu, ya kan? Boleh kok komunikasi langsung sama bapak, nanti via anak-anak bapak juga bisa, ketemu di mana juga bisa, ya kan? Ngobrol juga bisa, konsultasi ya bisa kan, ya. Buat bapak-bapak juga sama yang mendengarkan ini, bisalah kita sharing lah pengalaman, walaupun bapak juga pernikahannya juga belum lama, tapi yang jelas bapak dulu menyerap banyak ilmu dari bapak-bapak yang sudah jadi kakek-kakek. Iya. Karena teman bapak banyak yang sudah jadi kakek-kakek. Ya, jadi bapak nggak perlu melakukan itu, sudah banyak testimoni yang bapak bisa serap. Ya, yang baik bapak ambil, yang jelek pasti dibuang. Bapak nggak pakai. Jadi seperti itu ya. Ya, Oke. jadi untuk informasi aja yang suara ini itu anak pertama. Jadi halo anak-anak pertama, kalian boleh sambat di sini, nggak apa-apa, cerita aja. Pasti kalian tuh punya kegelisahan yang tidak bisa diungkapkan. Kan juga bisa kalau anak bungsu tanya tuh sama adik saya gitu. Anak bungsu juga bisa, ada adik saya paling kecil. Iya, mungkin itu perasaan kalian juga bisa. Ini sebelah saya anak nomor 2. halo. Prinsip dari seorang keluarga supaya keluarga itu bisa kompak, bisa saling mengasihi adalah seorang kakak wajib untuk mengasihi adiknya. Ya. Dan seorang adik wajib taat kepada kakaknya. Ya, itu tidak mutlak, ya. Cuma itu prinsip bapak aja, yang bapak kasih ke adik, ke anak-anak bapak. Ya. Awalnya di situ, yang mutlak dasarnya di situ. Ya. Oke. Bikin origami bentuk kopi gimana? Bikin origami. Dia pasti lagi itu kangen sama pacarnya. I miss my pacar. Aku malah dicampur. Lo Jaksel. Jaksel tapi ngomongnya bedok banget. Iya, ini bedok banget. Ada pacar yang di dekat itu, Malioboro. Apa? Pacar kembar. Kenapa aku ketawa ya? Kenapa ketawa ya? Sis juga ada pacar Demang. Tahu deh kalau kita dari Jogja ya. Oh iya, nggak apa-apa kan Demang. Ya kayak ini kalau minta kop dan Kan ini gayanya gaya orang Jogja ngomongnya. Bedoknya aja bisa ketahuan loh. ya masa nanti kita dari Jogja yang minta ajak kopdar dari Jakarta, ketemuannya di mana ya, Bang? Nanti kita lugu aja. Tapi jangan lupa nanti I can speak English. Bawa sayur asem Jakarta. Wes. Apa ya, Bang? Enak, kamu episode. Setelah bapak makan nanti bapak jadi lugu. Nanti gue literally Jaksel banget gue. Oke guys. Jadi untuk kali ini segini dulu. Ya. Please tanya-tanya yang banyak, cerita-cerita yang banyak. Biar bisa ada episode selanjutnya. Kalau mau konsultasi apapun lah, ungkapin aja yang banyak. Ya. Kita bakal anonim kok, dan kita bakal jaga kerahasiaan ini. Iya, sebenarnya saya sudah sebut lupa namanya juga. Mawar. Sebut namanya Melati. Ya, nanti jualan ya gitu dah. Saya jualan bakso borak. Jadi kan jadi kilonya ke bawah. Udahlah. Jadi segitu aja guys. Jelas ini. Ya udah guys, nih udah malam juga, kita syutingnya malam guys. Jadi ya. Oke, untuk sekarang gini kita ya. Jadi untuk yang kali ini segini aja. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya, podcast selanjutnya. Ya itulah pokoknya, jangan lupa tanya-tanya. Sampai jumpa di Gaya Bapak selanjutnya. Dadah. Bye bye.